Akhirnya Mabes Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana ACT ini. Dari 4 orang itu 2 diantaranya adalah mantan ketua atau presiden ACT dan juga presiden ACT hari ini, yakni Ahyuddin dan Ibnu Hajar. Pada tanggal 22 dan 23 Juli 2022 dilaksanakan kegiatan penggeledahan oleh personel Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri yang bertempat di kantor Yayasan ACT di Gedung Menara 165. Yang kedua di Gudang Wakaf Distribution Center WDC Global Wakaf Korporat Kabupaten Bogor. Adapun objek penggeledahan meliputi seluruh dokumen hardware maupun software terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Yayasan ACT. Kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sebanyak 26 saksi yang terdiri dari 21 saksi dan 5 saksi ahli. Di antaranya adalah 1 ahli ITE, 1 ahli bahasa, 2 ahli yayasan dan 1 ahli pidana. Kemudian berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Mens reanya adalah mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi. Kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya. Tahun 2015 bersama membuat SKP pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30%. Tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan BUIN atau BCIF, Boeing Community Investment Fund, terhadap ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan saudara Ika perannya adalah ketua pengurus ACT periode 2019 sampai dengan sekarang. Mens reanya tahun 2020 bersama
membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah press release dari Divisi Humas Polri terkait dengan penyidikan perkembangan update kasus ACT. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, akhirnya Mabes Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana ACT ini. Dari 4 orang itu, 2 diantaranya adalah mantan ketua atau presiden ACT dan juga presiden ACT hari ini, yakni Ahyuddin dan Ibnu Hajar. Saat ini Mabes Polri sedang melakukan gelar perkara untuk menahan para tersangka tersebut. Saya baca update-nya. Polri bahas penahanan usai tetapkan 4 tersangka Yayasan ACT. Bareskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Saat ini penyidik masih melakukan gelar perkara terkait penangkapan ataupun penahanan. Ini ditulis oleh Detikcom pada hari Senin petang ya, jam 17.48. Sementara akan kita gelar perkara kembali terkait penangkapan maupun penahanan, kata Wadir Cibideksus Bareskrim Polri Kombes Helvi Asekaf dalam jumpa persnya hari Senin sore, sebagaimana dikutip oleh Detik News. Penetapan tersangka dilakukan pada sore ini. Keempat tersangka itu adalah Ahyuddin A. selaku Ketua Pembina Yayasan ACT, Ibnu Hajar atau Ika selaku Pengurus Yayasan ACT, Heriana Hermain atau HH sebagai anggota Pembina Yayasan ACT, dan N. Imam Akbari atau Nia selaku anggota Pembina Yayasan ACT. Polri akan melakukan penelusuran aset atau aset tracking bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Akan dilakukan audit pada ACT. Selanjutnya kita berkoordinasi dengan PPATK untuk selanjutnya melakukan tracking aset atas dana-dana tersebut, kata Kombes Helvi. Polri juga menjelaskan soal penyalahgunaan dana yang dilakukan Yayasan ACT. Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih 138 miliar rupiah digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, kata Kombes Helvi. Masya Allah, dana bencana sesedih itu, sengeri itu, dana Boeing, kecelakaan pesawat Boeing dulu itu ya, yang penumpangnya meninggal dunia. Dari 138 miliar, ada 34 miliar yang tidak jelas. Yang pantesan mobilnya mewah, gaji 1 bulan 250 juta. Puluhan miliar ya. Tidak jelas penggunaannya. Dana umat, dana bencana alam, dana tragedi ini, Masya Allah. Darurat kebohongan ya, darurat akhlak. Dia menjelaskan ada peruntukan yang tidak sesuai, diantaranya pengadaan armada truk senilai 2 miliar, program football senilai 2,8 miliar, pembangunan pesantren di Tasikmalaya senilai 8,7 miliar. Ini pesantrennya siapa nih? Tidak jauh-jauh itu. Dan ini, Masya Allah, untuk Koperasi Syariah 212 sekitar 10 miliar rupiah. Bajindul. Untuk 212 dana umat, dana kecelakaan. Untuk 212 pantesan demo baik. Oke, sempatnya Pak Polisi tangkap dan tahan semua itu.
Para petinggi asetnya kurang ajar menyimpangkan dana umat dana bencana alam. Kepentingan seenaknya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.